Halo teman-teman semua, hari ini kita latihan soal lagi buat UTBK dan SNBT. Yuk, langsung saja soal yang pertama. Di sini ada operasi, bentuknya ada persegi dan lingkaran yang dibagi dua. Pada bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Jadi ada dua aturan. Aturan yang pertama itu A persegi B sama dengan A kali B dikurang 3. Lalu yang kedua adalah C lingkaran D itu sama dengan 2D dikurang 5 dibagi sama C. Teman-teman nggak usah bingung, ini tuh sebenarnya sederhana, gampang. Ini kita tinggal ikutin formulanya, rumusnya, substitusiin gitu. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Di sini P itu adalah K persegi dalam kurung 1 lingkaran 2 dengan K sama dengan 3 atau K sama dengan 4. Sedangkan nilai Q-nya itu adalah negatif 10. Kita mau cek dulu nilai P-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Ada 1 lingkaran 2. Jadi ini yang jadi C, 2-nya itu yang jadi D. Berarti tinggal kita substitusi ke sini. Dia menjadi 2 dikali D-nya 2 dikurang 5 dibagi dengan C-nya adalah 1. Menjadi 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Nah, kita udah dapet nih. 1, circle 2 itu nilainya adalah negatif 1. Sekarang kita kembali ke sini. K persegi, tadi negatif 1 ya. Di sini K kita mau ambil dulu buat K-nya 3. Nah, kalau persegi, rumusnya jadi ini. A dikali B dikurang 3. Jadi ini yang jadi A, ini yang jadi B-nya. Maka A kali B dikurang 3. 3 dikali negatif 1 minus 3. Dia menjadi 3 dikali minus 4. Hasilnya adalah negatif 12. Sekarang kita coba untuk yang K sama dengan 4. Jadi 4 persegi negatif 1 sama dengan 4 dikali negatif 1 dikurang 3. Jadi 4 dikali negatif 4. Hasilnya adalah negatif 16. Ini adalah nilai P-nya. Negatif 12 dan negatif 16. Artinya, karena negatif 10 untuk Q, maka hubungannya adalah P itu lebih kecil daripada Q. Gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Di sini ada fungsi G didefinisikan sebagai Gx sama dengan 1 dibagi akar negatif X pangkat 2 plus X ditambah 20. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Di mana P itu adalah bilangan bulat X agar G terdefinisi pada bilangan real. Dan Q sama dengan 5. Oke, untuk bilangan pecahan, maka penyebutnya itu tidak boleh 0 ya. Tidak boleh 0. Lalu kalau di dalam akar, biar dia bilangan real, maka akarnya itu harus lebih besar dari 0. Jadi kita ambil fungsi yang di dalam akar ini lebih besar dari 0. Maka menjadi negatif X pangkat 2 ditambah X ditambah 20 lebih besar dari 0. Kita mau cari nih nilai X-nya berapa. Yang pertama kita mau kaliin dulu dengan minus 1. Biar X pangkat 2-nya positif. Maka menjadi X pangkat 2 negatif X negatif 20. Tandanya berbalik ya. Dia menjadi kecil dari 0. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa faktorkan. Jadinya X, ada X, negatif 20. Itu perkalian antara minus 5 dengan plus 4. Ya. Jadi 5 kurang
sorry. X kurang 5 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Maka di sini X-nya ada 5, lalu X sama dengan negatif 4. Karena ini adalah pertidaksamaan, jadi kita mau cari himpunan penyelesaiannya. Kita bisa pakai garis bilangan, di sini ada negatif 4, di sini ada 5. Paling gampang kita substitusikan dia 0 ya, kita cari yang di antara ini. Kalau kita substitusikan 0 ke fungsi yang ini, maka dia akan mendapatkan nilai negatif 20 kecil dari 0. Ini bernilai benar ya. Kalau benar artinya antara negatif 4 sampai 5 adalah daerah penyelesaiannya. Nanti teman-teman juga bisa cek. Kalau misalkan lebih dari 5 atau lebih kecil dari negatif 4, nanti hasilnya pasti salah. Kalau salah berarti bukan himpunan penyelesaiannya. Kita dapat X-nya itu adalah lebih besar dari negatif 4, tapi dia lebih kecil dari 5. Ini untuk P-nya. Artinya, karena Q-nya sama dengan 5, kita dapat ambil kesimpulan bahwa P itu lebih kecil dari Q. Gitu, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan akar k dikali x plus 1 pangkat 2 minus 8 dengan f5 sama dengan 8. Berdasarkan informasi di atas, tentukan apakah setiap pernyataan berikut bernilai benar atau salah. Oke, kita lihat pernyataan yang pertama, katanya k itu adalah bilangan genap. Kita mendapatkan informasi bahwa F5 itu nilainya 8, jadi kita substitusikan ke fungsi fx-nya ya. Jadi F5 sama dengan akar K, dia jadi 5 plus 1, diganti X-nya dengan 5, lalu di sini nilainya adalah 8. Kita mau cari nih nilai K-nya. Kita kuadratin dulu ruas kiri dan kanan. Untuk menghilangkan akar, dia menjadi K dikali 6 plus 1. 5 plus 1 itu 6, pangkat 2 jadinya 36 ya. Dikurang 8 sama dengan 8 kuadrat itu adalah 64. Jadi 36K sama dengan 64 plus 8. 36K sama dengan 72. Maka K itu adalah 72 dibagi 36. K nilainya adalah 2. Dan 2 merupakan genap. Jadi ini benar. Oke, berikutnya untuk pernyataan yang kedua. Tidak ada anggota daerah asal yang menyebabkan fungsi f bernilai 0. Oke, kita ambil fx-nya berarti 0 ya. Akar K, x plus 1 pangkat 2 kurang 8 sama dengan 0. Di sini tadi kita udah dapat K-nya 2, kita bisa masukin. Jadinya 2 dikali x plus 1 pangkat 2 dikurang 8 sama dengan 0. Kita hilangkan akarnya. Kita kuadratin, dia jadi x. 2 dikali x plus 1 kuadrat dikurang 8. Di sini kita jabarin x plus 1 kuadratnya menjadi x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1 dikurang 8 sama dengan 0. Kita kalikan semuanya 2 di dalam kurung. Dia menjadi 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 2 dikurang 8 sama dengan 0. Maka 2x pangkat 2 plus 4x 2 kurang 8 menjadi negatif 6 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan dengan cara membagi 2 menjadi x pangkat 2 ditambah 2x minus 3 sama dengan 0. Maka kita bisa faktorkan. Kelihatan ya teman-teman? Di sini ada x negatif 3
plus 3 dengan X minus 1. Maka ada 2X ya, di sini ada X sama dengan minus 3, dan X sama dengan 1. Karena X-nya ada, yang menyebabkan dia adalah 0, maka pernyataan yang kedua itu adalah salah. Oke, sekarang kita next ke pernyataan yang ketiga. Grafik fungsi f memotong y sama dengan 8 di satu titik. Kita mau cek ya. Y itu sama dengan fx ya. Nah, jadi kita substitusikan. Di sini berarti fx akar dari 2x plus 1 kuadrat dikurang 8 sama dengan 8. Kita kuadratin ruas kiri dan kanannya menjadi akarnya hilang. 2x pangkat 2 ditambah 2x tambah 1 dikurang 8 sama dengan 64. Kita kaliin ke dalam 2-nya dikurung menjadi 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 2 dikurang dengan 8 sama dengan 64. Sekarang kita bisa gabungin 2x pangkat 2 plus 4x, 2 dikurang 8 itu sama dengan negatif 6. Negatif 6 kita pindahin sekalian yang di sini, 64-nya menjadi minus 4, minus 64 ya. Berarti jadinya minus 70 sama dengan 0. Sekarang kita boleh sederhanain dengan membagi 2. Dia menjadi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 35 sama dengan 0. Kita cari faktornya. X, lalu perkalian yang menghasilkan negatif 35. Kalau ditambah menjadi plus 2, yaitu adalah plus 7 dikali dengan minus 5. Nah, artinya X-nya ada 2 ya, yang satu negatif 7, dan yang satunya adalah 5. Nah, di sini ternyata titiknya itu memotong 2X ya, yang satu negatif 7 dan 5. Maka pernyataan yang ketiga itu adalah salah. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat. Nah, ini adalah himpunan. Teman-teman perhatikan buat diagram Venn di sini ada A dan B. Pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Untuk yang pertama, S itu adalah semesta, artinya seluruh himpunan yang ada di dalam diagram Venn. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar ya teman-teman? Kemudian untuk yang pernyataan kedua, B itu yang ini. Meskipun ada bagian yang beririsan, dia masuk di dalam B. Berarti kalau ini ada 4, 1, 6, kurang lengkap ya, jadi ini dia salah. Terus yang nomor 3, ada A, ini adalah irisan, A irisan B. A irisan B berarti yang keduanya masuk, ada 2 dan 3, ini benar. Lalu untuk pernyataan yang keempat, ini ada A komplement C. Komplement itu artinya yang bukan A. A itu yang ini ya, yang di lingkaran biru. Berarti yang bukan itu harusnya ada 1, 4, 6, 9, 10, 8. Tapi di sini nggak lengkap ya. Jadi ini salah. Oke.
Segitu aja teman-teman untuk hari ini. Tetap semangat buat latihannya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Bye-bye.